Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai timnas Indonesia bisa masuk ke ranking 100 FIFA. Saat ini Indonesia berada di ranking 145 FIFA. Kemajuan ini cukup pesat karena tahun lalu Indonesia masih ada di posisi 152 dunia. Menariknya PSSI masih melihat Indonesia berpotensi menembus 100 besar FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa rencana terdekat mereka adalah bisa menembus 100 besar ranking FIFA. Target ini masuk dalam rencana jangka pendek yang mereka bangun saat ini. Dalam jangka pendek, target kami adalah masuk dalam peringkat 100 besar dunia, kata Erick Thohir, sumber laman FIFA. Sementara itu, demi melaksanakan misi ini, pembinaan pemain usia muda jadi utama. Dan pemain muda potensial ini merupakan masa depan skuad Garuda. Hal ini jadi fokus utama dari program PSSI saat ini. Timnas Indonesia tercatat sebagai pendatang baru di ajang Piala Asia U23. Melihat hasil pengundian yang telah dilakukan, yakni pada Kamis 23 November 2023, Timnas Indonesia masuk dalam grup yang menantang, yakni masuk grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia dan juga Yordania. Sementara itu dibanding 3 calon lawan kuatnya, Indonesia adalah satu-satunya tim yang bisa dibilang pendatang baru, dan tantangan yang cukup berat berada di depan mata. Di samping itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan jika para pemain tidak usah gentar tergabung dalam grup A Piala Asia U23. Hasil undian memang cukup berat, tetapi timnas U23 Indonesia pastinya tak akan gentar siapapun lawannya. Waktu cukup banyak untuk persiapan, baik itu untuk persiapan fisik, teknik maupun taktik, ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulis Kamis malam. Harus kerja ekstra keras dan memiliki kemauan kuat untuk terus menjadi lebih baik, ungkap Erick Thohir. Striker Irak Ali Al-Hamadi mengenang kembali saat timnya melumat timnas Indonesia 5-1 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua 16 November 2023 yang lalu. Ali Al-Hamadi mencetak gol penutup Irak saat menghancurkan timnas Indonesia 5-1 di Basra International Stadium, Kamis 16 November 2023. Momen itu menurutnya tak sebanding dengan apapun, bahkan saat ia pernah bertandang ke kandang Chelsea sekalipun. Menurutnya, atmosfer penonton di Stamford Bridge tak sebanding dengan atmosfer di Basra International Stadium saat mengalahkan timnas Indonesia. Saya pernah bermain di Stamford Bridge, kata Ali Al-Hamadi, namun atmosfer di Basra 100 kali lebih baik karena energi dan intensitasnya sulit untuk dijelaskan. Setelah Anda bermain di sana untuk pertama kalinya, momen itu bahkan lebih gila dari apa yang kalian bayangkan, tambah Ali Al-Hamadi. Pengamat sepak bola tanah air Rani Pangimanan atau Bung Ropan mendapatkan bocoran pada awal tahun depan, di mana PSSI berupaya menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Dan tidak tanggung-tanggung, menurut penuturan Bung Ropan, pemain yang diburu PSSI adalah Emil Audero Mulyadi dari Inter Milan dan juga Tom Haye dari SC Heerenveen. Ya, timnas Indonesia memang membutuhkan pemain berkualitas di sektor penjaga gawang serta di lini tengah, dan kebutuhan itu terlihat jelas saat timnas Indonesia menjadi bulan-bulanan Irak dengan kalah 1-5 serta ditahan imbang Filipina 1-1 di 2 laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Bung Ropan yang dikenal dekat dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanyakan langsung perihal rencana PSSI menaturalisasi 2 pemain keturunan tersebut. Lantas jika Emil Audero dan juga Tom Haye benar didekati oleh PSSI, lalu kapan keduanya bisa memperkuat timnas Indonesia? Ya, diperkirakan kedua pemain ini bisa memperkuat timnas Indonesia pada Juni 2024 atau di matchday kelima dan ke-6 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni saat menjamu Irak dan juga Filipina. Makanya Erick bilang kita akan registrasi baru lagi. Setelah laga melawan Vietnam, kita akan menghadapi Irak dan Filipina. Nah, waktunya di situ, kata Pak Erick, bisa diajukan registrasi untuk keperluan pemain naturalisasi, khususnya penjaga gawang, tegas Bung Ropan. Jadi Emil Audero ini di bulan Juni. Jadi harap bersabar, bakal ada gerbang baru itu di bulan Juni untuk urusan kiper, tutup Bung Ropan. Kadispora Pemerintah Kota Solo Rini Kusmandari memastikan closing seremoni Piala Dunia U17 2023 akan berlangsung sederhana di Stadion Manahan Sabtu 2 Desember mendatang. Nantinya hanya akan ada prosesi penyerahan piala dan juga penghargaan serta pesta kembang api saja. Sebagaimana diketahui, timnas Prancis U17 akan melawan timnas Jerman U17 dalam laga final Piala Dunia U17 2023 di Stadion Manahan Solo. Laga itu sebagai tanda berakhirnya pesta sepak bola dunia usia muda di Indonesia.
Di sisi lain, Rini mengatakan sejak awal memang tidak ada agenda khusus untuk penutupan Piala Dunia U17. Jadi hal tersebut bukanlah menjadi sesuatu yang mendadak. Kemarin saat saya bertanya dengan Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa, closing ceremony hanya ada awarding atau pemberian piala dan penghargaan. Nanti juga ada pesta kembang api, kata Rini dalam keterangan resmi pada Rabu 29 November 2023. Pemain keturunan Raja Nainggolan membuat geger salah satu media Italia Tutto Mercato usai kabar dirinya bergabung dengan Bayangkara FC. Ya, Raja Nainggolan dikabarkan bergabung dengan klub BRI Liga 1 Bayangkara FC. Dan hal ini diungkapkan oleh Chief Operating Officer atau COO Bayangkara FC Sumarji. Dan kabar ini pun membuat salah satu media Italia Tutto Mercato bereaksi. Pasalnya, pemain Belgia ini lebih memilih meninggalkan sepak bola Eropa menuju Indonesia. Raja Nainggolan telah menandatangani kontrak dengan Bayangkara, tulis judul artikel tersebut. Mantan gelandang Roma, Cagliari dan Inter itu telah menandatangani kontrak dengan Bayangkara Presisi, klub divisi 1 yang dilatih oleh mantan pemain Argentina Mario Gomez, dan saat ini berada di posisi terbawah klasemen, tulis Tutto Mercato. Di samping itu, sebelum bergabung dengan Bayangkara FC, Raja Nainggolan bersatu sebagai pemain tanpa klub, yakni setelah meninggalkan klub Italia Spal. Hingga akhirnya Sumarji menghubungi Nainggolan dan mengajak bergabung dengan Bayangkara FC, yang pada waktu itu Raja Nainggolan menjadi duta Piala Dunia U17 2023. Mantan pemain internasional Belgia Raja Nainggolan dikabarkan resmi bergabung dengan Bayangkara FC di putaran kedua Liga 1 2023-2024. Di samping itu, Bayangkara FC merupakan tim Liga 1 yang sedang berjuang di zona degradasi musim ini, mengambil langkah mengejutkan dengan merekrut Raja Nainggolan. Di sisi lain, Raja Nainggolan yang berstatus tanpa klub direkrut secara cuma-cuma oleh Bayangkara FC, yakni untuk mengarungi sisa musim Liga 1. Sebelumnya, Raja Nainggolan sudah malang melintang di sepak bola Eropa. Tercatat dia sudah pernah membela klub besar seperti Inter Milan, AS Roma hingga Royal Antwerp. Dan kini Raja Nainggolan dikabarkan resmi merumput di Liga 1. Hal itu disambut berbagai reaksi dari supporter sepak bola Indonesia. Seperti dikutip dari akun Twitter @ide_extratime, sebagian supporter mempertanyakan sumber dana dari The Guardian atau julukan dari Bayangkara FC. Ini Bayangkara duitnya dari mana? Supporter nggak ada, tulis salah satu netizen. Bayangkara dari mana budgetnya ya? Supporter nggak ada, merchandise juga siapa yang beli? Tulis netizen yang lain. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong disarankan untuk menggunakan pemain naturalisasi untuk mengisi semua posisi di timnya. Dan saran itu diberikan oleh Yusuf Kurniawan ke pelatih asal Korea Selatan tersebut. Bukan tanpa sebab mengapa pundit senior Yusuf Kurniawan memberikan saran agar Sintayong memakai full naturalisasi di Timnas Indonesia. Menurut Bung Yuke, dia menilai jika perlu, Timnas Indonesia skuadnya bisa diisi oleh pemain naturalisasi secara penuh demi prestasi. Kalau memang harus semuanya pemain abroad, itu datangin semua naturalisasi. Kan kalau senior prestasi, dan itu di mana level tertinggi pemain-pemain bersaing. Ungkap Yuke, sumber kanal YouTube Skor Indonesia, Kamis 30 November 2023. Kalau lokal enggak mampu bersaing ya udah, panggil semua naturalisasi. Bukan sarkas, tapi memang kita pengen rasa penasaran itu terjawab. Imbuh Bung Yuke. Bung Yuke mengungkapkan hal itu karena tak terlepas dari keputusan Sintayong yang banyak menggunakan pemain naturalisasi di lini belakang. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.